Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Syanda Kristi, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, sebagai pendukung program pengentasan kemiskinan, melalui program pendidikan Pemkot Blitar bersama Badan Pusat Statistik Kota Blitar, bersama untuk menyelaraskan data tunggal sosial ekonomi. Sebagai pendukung program pengentasan kemiskinan melalui program pendidikan pemerintah Kota Blitar bersama Badan Pusat Statistik Kota Blitar rapat bersama untuk menyelaraskan data tunggal sosial ekonomi. Upaya ini dibahas dalam audiensi bersama Wali Kota Blitar dan OPD terkait di ruang kerja Wali Kota Blitar. Bapak Syaukul Muhibin selaku Wali Kota Blitar menyampaikan harapan semoga sinergi antara Pemkot dan BPS dalam penyediaan data yang akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan menjadi fokus utama dalam pengentasan kemiskinan dengan memastikan anak-anak usia sekolah dapat menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Kini BPS akan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan mendamping program Keluarga Harapan untuk memastikan validitas dan ketetapan sasaran data. BPS Kota Blitar menambahkan bahwa pihaknya tengah meningkatkan kualitas data tunggal sosial ekonomi nasional agar dapat menjadi acuan yang lebih akurat bagi kebijakan daerah. Demikian laporan Nisa Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sebuah mobil tertabrak KA Singosari dikarenakan tidak adanya palang pintu di sekitar jalur perlintasan. Sebuah mobil tertabrak KA Singosari dikarenakan tidak adanya palang pintu di sekitar jalur perlintasan. Insiden tersebut terjadi di Sanan Kulon, Kabupaten Blitar pada pukul 4:54 sore. Kronologi dari kecelakaan tersebut bermula saat mobil yang dikemudikan laki-laki berumur 54 tahun, warga Kepanjen Kidul, Kota Blitar, melaju dari utara ke selatan. Saat di simpang 3 dekat rel, mobil sempat akan balik arah namun tidak jadi dan terus melaju ke arah selatan. Diduga korban kurang konsentrasi dan tidak memperhatikan situasi di sekitarnya saat melintasi rel dan akhirnya tertabrak kereta yang melaju dari arah timur ke barat. Akibatnya mobil terpental sekitar 8 meter dan mengakibatkan seorang penumpang di sebelah kiri mobil meninggal dunia. Jenazah korban sudah dievakuasi sementara sopir mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit. AKP Andreas Andang selaku Kasat Lantas Polres Blitar Kota menjelaskan bahwa di dalam mobil yang tertabrak tersebut terdapat 2 orang dan mobil yang tertabrak tersebut dievakuasi besok hari. Akibat insiden sore tadi, KA Singasari baru diberangkatkan dari lokasi kejadian pada pukul 18.26 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan Nisa Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemerintah mengumumkan kebijakan terkait pemberian THR dan bonus kepada para pekerja swasta, BUMN dan BUMD. Yang pertama itu adalah THR untuk pekerja swasta, BUMN dan BUMD yang memang biasanya rutin tiap tahun kami keluar dengan sebuah surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan insya Allah kita akan umumkan segera, ya, jadwalnya insya Allah besok, gitu ya. Jadwalnya insya Allah besok kita akan umumkan. Kemudian yang kedua, tadi alhamdulillah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, hadir juga perwakilan dari pemilik aplikasi dan kemudian juga hadir juga dari perwakilan pekerja. Bagaimana tadi Bapak Presiden menyampaikan menghimbau untuk adanya bonus hari raya yang dibayarkan kepada pekerja kepada pengemudi dan kurir online
yang nanti detailnya kita juga rencana akan umumkan segera. Tapi poin penting yang saya ingin sampaikan adalah ini melalui suatu proses yang kita sebut dengan meaningful participation. Jadi sebuah proses diskusi yang cukup panjang, dan memang itulah harapan kami bahwa kita sebenarnya dengan duduk bersama kita bisa menyepakati dan kemudian itu menjadi solusi yang terbaik buat semua. Berita selanjutnya pemirsa, kereta api Kertanegara rusak parah akibat tabrak truk bermuatan pupuk di Kediri, tepatnya di perlintasan tanpa palang pintu 175+4 antara stasiun Keras Ngadiluih pada Senin 10 Maret. Kereta api Kertanegara rusak parah akibat tabrak truk bermuatan pupuk di Kediri, tepatnya di perlintasan tanpa palang pintu KM 175+4 antara stasiun Keras Ngadiluih pada Senin 10 Maret 2025. Rohmat Makin Zainul, manajer Humas Daob 7 Madiun, menyayangkan adanya insiden KA Kertanegara relasi dari stasiun Malang Purwokerto yang tertabrak truk itu. KAI Daob 7 Madiun terus mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat melewati perlintasan sebidang. Akibat tabrakan yang sangat keras itu, KA Kertanegara menjadi ringsek dan harus menghentikan perjalanan di lokasi kejadian. Sementara itu, David Ainul Fatoni, supir truk, mengalami luka berat. Pria berusia 51 tahun warga desa Janti, Kecamatan Wates, tidak sendirian. Dia bersama karnetnya saat ini masih mengalami kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Adapun Masinis KA Kertanegara juga mengalami luka akibat kejadian tersebut. Dia juga terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Arga Husada. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pembongkaran taman hiburan hibis di wilayah Puncak terus berlanjut sebagai langkah pemerintah dalam mengembalikan fungsi lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Pembongkaran taman hiburan hibis di wilayah Puncak terus berlanjut sebagai langkah pemerintah dalam mengembalikan fungsi lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Taman hiburan ini sebelumnya dianggap sebagai salah satu faktor yang memperburuk banjir di beberapa wilayah akibat alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan. Sejumlah alat berat termasuk 3 dump truck dan beberapa ekskavator dikerahkan untuk membersihkan puing-puing bangunan yang telah diratakan. Muhammad Ade dari Satuan Polisi Pamong Praja, Jawa Barat menjelaskan bahwa pembongkaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menormalkan kembali kawasan Puncak agar bisa kembali berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Pemerintah khawatir bahwa pengangkutan material dari lokasi pembongkaran dapat menghambat arus lalu lintas, mengingat jalur Puncak merupakan salah satu jalur utama yang dilalui pemudik. Oleh karena itu, target pembongkaran dipercepat agar pembersihan material bisa selesai sebelum puncak arus mudik berlangsung. Selain pembongkaran sejak 8 Maret, upaya penghijauan kembali juga telah dimulai di area yang telah dikosongkan. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Perhutani bekerja sama dalam proses ini. Penghijauan akan terus dilakukan secara bertahap, seiring dengan selesainya proses pembuangan material dari lokasi pembongkaran. Pemerintah berharap langkah ini dapat mengembalikan keseimbangan ekologi di kawasan Puncak serta mengurangi risiko banjir di wilayah hilir. Selain itu, penertiban juga menjadi peringatan bagi pengembang agar lebih memperhatikan aspek lingkungan sebelum mendirikan bangunan di kawasan konservasi. Demikian laporan Ilyas, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syanda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam Berita Nusantara.